Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sampai detik ini kita masih diberikan nikmat hidup sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana ia telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang dihiasi dengan iman dan Islam seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ya, baik anak ustazah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ustazah ingin mengingatkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu hendaknya kita berniat lillahi ta'ala, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dalam hal belajar. Nah, ketika kita belajar itu harus kita niatkan semata-mata karena Allah, bukan karena paksaan dari sekolah, bukan karena paksaan dari ustazah, bukan paksaan dari orang tua, tetapi dari hati sendiri karena berniat lillahi ta'ala. Karena Rasul sendiri bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Jika niat kita karena dunia, maka kita akan dapat dunia saja. Tetapi jika kita berniatnya karena Allah, kita akan dapat dunia dan akhirat. Ya, anak ustazah? Intinya jangan lupa niatkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita. Silakan tonton video ini dengan seksama. Cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Setiap makhluk hidup memiliki cara dan ciri khusus agar dapat bertahan hidup. Penyesuaian diri makhluk hidup agar dapat bertahan hidup ini disebut adaptasi, begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Tumbuhan hidup di tempat yang berbeda-beda. Ada yang hidup di daerah kering, daerah dingin, dan ada pula yang hidupnya di air. Nah, oleh karena itu, bentuk penyesuaian diri setiap tumbuhan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan tempat hidupnya. Beberapa contoh tumbuhan dan cara penyesuaiannya terhadap lingkungannya. Pada video ini kita akan bahas beberapa contoh tumbuhan dan cara penyesuaiannya, yaitu tumbuhan pohon jati, tumbuhan kaktus, tumbuhan teratai, dan tumbuhan bakau. Yang pertama, pohon jati. Pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Pengguguran daun ini bertujuan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati. Pengguguran daun pada musim kemarau juga dilakukan oleh tumbuhan lain seperti mahoni dan kedondong, walaupun tidak sebanyak pohon jati. Yang kedua, tumbuhan kaktus. Tanaman ini menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kering dan panas. Kaktus dapat bertahan hidup di daerah gurun karena mampu mengatur penggunaan air secara efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena kaktus memiliki beberapa ciri-ciri khusus, yaitu ciri-ciri yang pertama adalah batang tebal karena tersusun atas jaringan spons. Jaringan spons di dalam batang menyebabkan kaktus mampu menyerap air hujan dalam jumlah yang banyak sebagai persediaan pada musim kering. Selain itu, pada permukaan batang terdapat lapisan lilin untuk mencegah penguapan. Yang kedua yaitu akar yang panjang dan banyak. Akar kaktus berukuran panjang dan banyak.
menyebar beberapa sentimeter di bawah permukaan tanah, dan akar mempercepat kaktus untuk menyerap air hujan yang sesekali turun. Ciri-ciri yang ketiga adalah daun berbentuk duri. Bentuk daun kaktus berupa duri sehingga dapat mengurangi penguapan. Selain itu, duri-duri dapat menangkap titik-titik embun sehingga melindungi kaktus dari kekeringan. Duri juga berfungsi sebagai alat pertahanan dari hewan pemakan daun. Selanjutnya adalah tumbuhan teratai. Teratai merupakan tumbuhan air. Akar dan batang teratai terdapat di dalam air, sedangkan helaian daunnya mengapung di permukaan air. Bunga teratai tampak menyembul keluar dari permukaan air. Meskipun terendam di dalam air, teratai bisa hidup dan tidak mudah busuk seperti tumbuhan lainnya. Hal tersebut karena teratai memiliki ciri khusus yang membantu mengatasi kelebihan air pada tubuh. Adapun ciri-cirinya adalah ciri yang pertama adalah memiliki daun yang berukuran lebar. Ukuran daun yang lebar pada teratai dapat mempercepat proses penguapan sehingga kandungan air di dalam tubuh menjadi seimbang. Ciri yang kedua adalah permukaan daun dilapisi lilin. Adanya lapisan lilin pada permukaan daun menyebabkan daun teratai tidak basah oleh air sehingga proses penguapan tidak terganggu. Ciri yang ketiga adalah memiliki banyak rongga udara pada akar dan batangnya. Rongga-rongga udara pada akar dan batang teratai berfungsi sebagai alat pelampung bagi teratai sehingga daun tetap berada di permukaan air dan tetap terjadi fotosintesis. Kemudian tumbuhan bakau. Bakau merupakan tumbuhan yang hidup di daerah rawa yang tanahnya tergenang air dan miskin akan oksigen. Meskipun demikian, bakau dapat tumbuh dan berkembang biak. Beberapa jenis bakau memperoleh oksigen dengan menggunakan akar tambahan yang disebut akar napas. Pada dasarnya, akar napas berasal dari akar utama. Akar napas tersebut tumbuh ke atas tanah dan muncul ke permukaan air. Akar napas memiliki jaringan spons sehingga mempermudah penyerapan oksigen. Jawablah soal latihan berikut ini. Oke, anak Ustazah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa kerjakan latihan yang Ustazah kirimkan. Sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.